Selamat datang di channel Baca Suara. Di channel ini, saya membuat ringkasan dari buku-buku populer yang ada di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Kalau kamu suka, silakan subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena akan lebih banyak lagi buku-buku keren yang harus banget kamu tahu. Baca Suara kali ini merangkum sebuah buku berjudul Whole Brain Power, Kekuatan Pikiran yang Mengubah Hidup Manusia. Buku ini mengenalkan metode baru untuk mengoptimalkan kerja dan perkembangan otak secara utuh, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Melalui teknik-teknik praktis yang dipaparkannya, penulis mengajak kita untuk bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan agar mencapai hasil yang lebih optimal. Buku Whole Brain Power ditulis oleh Makoto Shichida, sosok di balik terciptanya The Shichida Method. Metode pendidikan anak yang mempercayai bahwa setiap anak adalah jenius dan bahwa kejeniusan tergantung dari otak kanan, bukan otak kiri. The Shichida Method sudah digunakan di beberapa pendidikan usia dini di Asia. Pemikiran Makoto Shichida juga tertuang di dalam lebih dari 200 buku, di antaranya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi bestseller. Seperti Children Can Change Through Right Brain Education yang cetak perdana pada tahun 2012. Sebelum dimulai, saya mau ingetin kamu untuk tonton video ini sampai habis biar kamu bisa dapetin insight dari ringkasan buku ini secara utuh. Menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri untuk mengoptimalkan potensi. Otak kanan dan otak kiri manusia mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Otak kiri diketahui secara umum sangat berperan dalam proses analitis dan pengukuran, sehingga sebagian masyarakat lebih mengutamakan otak kiri dibandingkan otak kanan. Padahal, keseimbangan otak kanan dan otak kiri sangat diperlukan untuk bisa mengeksplorasi kemampuan seseorang dan mengoptimalkan kejeniusan yang dimiliki. Dalam buku ini, kamu akan dikenalkan pada whole brain approach dan cara menerapkannya untuk mengoptimalkan potensimu. Kamu juga akan mendapatkan tips-tips tentang pola pendidikan dan pengasuhan yang mengutamakan keseimbangan otak. Insight menarik yang akan kamu pelajari antara lain, bagaimana hubungan antara otak kiri dan otak kanan? Kenapa kamu sulit melupakan kenangan yang menyentuh perasaan? Apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia 0 tahun? Dan apa saja 3 harta suci dalam pengasuhan anak? Whole Brain Approach membantu menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri, pikiran sadar dan bawah sadar. Di dunia ini, banyak hal berpasangan dan saling terkait, termasuk otak manusia. Otak kanan dan kiri punya fungsi dan peran masing-masing, tapi keseimbangan di antara keduanya sangat diperlukan. Seperti dalam teori Yin Yang, di mana logo lingkaran hitam dan putih menjelaskan bulan di dalam matahari dan matahari di dalam bulan. Cara berpikir dan bertindak yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan ini disebut Whole Brain Approach. Saat berpikir, kamu harus menggunakan kedua otak, yaitu otak kanan dan otak kiri, karena proses berpikir melibatkan pikiran sadar dan bawah sadar. Tanpa kamu sadari, seringkali pikiran bawah sadar punya kesimpulan yang berbeda dengan pikiran sadar. Saat pikiran sadarmu berpikir, saya bisa, seringkali pikiran bawah sadar justru berpikir, tapi saya nggak punya kemampuan itu. Ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena pikiran bawah sadar cenderung nggak bisa menerima perubahan yang cepat. Alasan kedua, karena pengalaman dan stigma negatif seringkali tertinggal di pikiran bawah sadar. Metode Whole Brain Approach akan membantu mengendalikan pikiran bawah sadar. Tujuannya bukan hanya untuk membangun pikiran positif, tapi juga untuk menyebarkan pengaruh positif ke orang-orang di sekitarmu. Lalu, bagaimana menerapkan metode tersebut? Terdapat beberapa prinsip utama Whole Brain Approach. Penjelasan detailnya akan dibahas pada bagian selanjutnya. Perkembangan otak tergantung pada cinta. Otak akan bekerja sesuai dengan apa yang kita rasakan. Mori Kenichi.
Sudahi patah hati, gembira dan positiflah dalam melihat semua persoalan. Prinsip pertama whole brain approach adalah menghilangkan patah hati. Patah hati bisa timbul karena adanya ingatan masa lalu, di mana penolakan yang diterima seseorang akan tertinggal di pikiran bawah sadarnya. Latihan pencitraan atau image training dan refleksi atau perenungan untuk menyadari perasaan yang menyebabkan patah hati dan menggantinya dengan perasaan kegembiraan bisa membantu kamu menghilangkan ingatan negatif tersebut. Selain itu, patah hati juga bisa timbul karena mekanisme otak yang mengharapkan situasi yang stabil, sehingga perubahan yang besar bisa membuat otak tertekan. Lalu apa solusinya? Yang bisa kamu lakukan adalah mencicil sebuah perubahan besar menjadi beberapa perubahan kecil. Langkah tersebut bisa kamu lakukan sambil terus menanamkan perasaan bahagia atas setiap perubahan kecil yang terjadi. Jadi, jangan sampai otakmu terkaget-kaget karena adanya perubahan besar yang mendadak. Prinsip kedua dari whole brain approach adalah mengubah kualitas otak dengan hati yang gembira. Kegembiraan punya dampak positif terhadap keaktifan otak manusia. Kegembiraan sangat penting karena bisa mendorong produksi hormon dopamin yang membuat otak merasa nyaman, sehingga seluruh otak akan menjadi aktif. Orang-orang yang sukses bisa merasakan kegembiraan saat menghadapi suatu tantangan. Prinsip ketiga dalam metode ini adalah menanamkan pikiran bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Terkadang, beberapa hal nggak berjalan sesuai dengan harapanmu. Bekerja nggak dapat promosi, bisnis nggak jalan. Kalau kamu menghadapi situasi semacam ini, kamu perlu mengubah cara pandang terhadap persoalan. Dalam whole brain approach, kegagalan dipandang sebagai petunjuk untuk terus belajar. Masih ada 2 prinsip lagi yang akan dibahas. Jangan skip dulu dan lanjut ke bagian selanjutnya. Rasa syukur, berbagi dengan orang lain, dan luangkan waktu untuk melakukan refleksi. Prinsip keempat adalah memahami kekuatan rasa syukur. Ucapan terima kasih punya kekuatan dan energi yang luar biasa. Karena itu, sangat penting untuk mengucapkan terima kasih. Mulai dari terima kasih kepada dirimu sendiri, otak, jantung, dan seluruh tubuhmu, kemudian juga ke orang-orang di sekitarmu, dan tentu saja kepada Sang Pencipta. Praktekkan secara rutin dan rasakan energi positifnya. Prinsip kelima adalah mengeluarkan, yaitu mulai untuk memberi dan berbagi. Percayalah bahwa aktivitas memberi atau berbagi akan diikuti oleh aktivitas menerima. Saat kamu memberi, kamu sekaligus mengasah dirimu dalam berbagai hal, sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai dirimu. Hal itu yang kemudian akan menjadi self-worth, salah satu bentuk apresiasi yang menghargai diri sendiri dengan mengetahui bahwa kamu berharga. Prinsip terakhir whole brain approach adalah menghubungkan kesadaran dan ketidaksadaran. Di saat bangun, otak kiri bekerja lebih dominan dan otak kanan mengeluarkan gelombang beta. Sedangkan saat tidur, otak kanan mengeluarkan gelombang alfa yang frekuensinya lebih rendah dari gelombang beta. Gelombang alfa sebenarnya tetap bekerja saat manusia terbangun, tapi untuk mengaktifkannya perlu aktivitas khusus, yaitu perenungan atau refleksi diri. Aktivitas ini memungkinkan manusia untuk mengakses pikiran bawah sadar dalam kondisi sadar dengan mencapai kondisi altered state of consciousness. Dalam kondisi tersebut, kamu bisa membuka otak kananmu. Dengan whole brain approach, bahkan kamu bisa menyembuhkan penyakit dan memecahkan permasalahan. Tapi yang terpenting, metode whole brain approach juga akan mempengaruhi hubungan interpersonalmu. Dampaknya, kamu dan orang-orang di sekitarmu akan lebih bahagia. Kasih dan inspirasi merupakan 2 hal terpenting untuk perkembangan diri. Makoto Shichida. Setiap otak punya peran khusus yang saling terkait dan saling melengkapi. Orang-orang savants umumnya punya kerusakan pada bagian otak yang bisa bersifat bawaan atau traumatik. Tapi di luar itu, mereka juga dikaruniai dengan kemampuan lain yang luar biasa. Beberapa orang jenius dan berbakat seperti Mozart,
Einstein, Edison, dan Da Vinci disebut sebagai savants. Para savants ini sebenarnya nggak punya otak yang spesial, tapi karena kerusakan yang ada di otak kiri mereka, otak kanan mereka mengalami kemajuan kemampuan yang sangat pesat. Kalau kita mempelajari para savants yang jenius ini, ada kesimpulan menarik yang bisa didapatkan. Ternyata, mereka bisa memanfaatkan otak kanan dan otak kiri secara sinergis, bukan secara terpisah. Einstein dinilai sangat lambat berkomunikasi. Dia kadang kesulitan untuk menjelaskan isi pikirannya. Tapi dia bisa merumuskan suatu logika dengan menggunakan imajinasi otak kanannya. Otak kanan dan kiri punya peran masing-masing, tapi tetap saling terhubung. Saat melihat sesuatu, otak kanan berperan sebagai reseptor. Dia menerima semua informasi yang diperoleh kelima panca indera. Selanjutnya, otak kiri akan merangkai fakta dan detail, mengelompokkannya dan menganalisanya untuk mengambil keputusan. Kesadaran manusia, atau yang biasa disebut dengan pikiran, terletak di otak kiri dan dikenal sebagai actual feeling. Namun, otak kanan juga punya pikiran yang disebut dengan superconscious. Whole brain approach hakikatnya adalah revolusi untuk mencapai kondisi optimal di mana otak kanan dan otak kiri bisa digunakan secara bersamaan. Untuk bisa mengoptimalkan kerja otak, perlu disadari bahwa setiap bagian otak punya peran dan fungsi masing-masing. Peran otak yang perlu diketahui diantaranya hipokamus, yang berperan menyimpan memori. Semakin banyak sel saraf hipokamus, maka semakin banyak informasi yang bisa ditampung oleh otak. Produksi sel saraf hipokamus ini dipengaruhi oleh amigdala. Amigdala sendiri juga mempengaruhi emosi dan perasaan. Karena itu, cara terbaik untuk meningkatkan daya ingat adalah dengan menyertakan perasaan atau emosi dalam ingatan tersebut. Itulah kenapa kamu susah move on dari kenangan-kenangan yang menyentuh perasaan. Pendidikan yang baik perlu menyeimbangkan pendekatan otak kiri dan otak kanan. Otak punya potensi yang luar biasa, tapi tanpa metode pendidikan yang tepat, kemampuan otak nggak akan optimal. Pendidikan sebenarnya terdiri dari dua sisi, yaitu memahami pengetahuan dan membangun potensi diri. Sayangnya, pendidikan sekarang hanya menekankan pada pemahaman dan pembelajaran terhadap pengetahuan, belum menitikberatkan pada kemajuan manusia dalam pengembangan potensi diri yang dimiliki. Yoshida Swin, seorang pakar pendidikan, memprakarsai metode unik yang dinamakan pendidikan anak usia 0 tahun. Dia percaya bahwa pendidikan anak dimulai sejak ada di dalam kandungan. Untuk itu, ibu harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan memberikan makanan yang tepat untuk calon anaknya. Pendidikan usia dini juga penting karena terkait dengan pembentukan karakter dan kebiasaan anak. Swin sendiri diminta ayahnya untuk menghafal Shishogokyo saat berusia 4-5 tahun. Meski saat itu dia nggak memahaminya, tapi ajaran tersebut kemudian menjadi sesuatu yang membekas dalam ingatannya. Salah satu metode pendidikan lain yang terkenal di Jepang adalah metode pendidikan Gyoju. Dalam metode ini, senior diminta untuk mengajari junior. Untuk bisa mengajar, seseorang harus punya pemahaman yang mendalam, sehingga senior yang mengajar pada akhirnya juga akan belajar lebih banyak hal. Metode Gyoju ini punya kesamaan dengan metode pendidikan di Finlandia, di mana siswa belajar secara berkelompok 4-5 orang, dan mereka saling mengajari satu sama lain. Bangsa Yahudi juga punya metode pendidikan unik yang disebut dengan misnah, yaitu mengulang atau repetisi. Mereka menyadari bahwa ingatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan dan studi. Metode pengulangan ini juga banyak diterapkan oleh orang Jepang, seperti keharusan anak-anak menghafal Shishogokyo. Pendidikan saat ini masih fokus pada otak kiri. Lalu, bagaimana mendapatkan pendidikan otak kanan? Untuk itu, kamu perlu melakukan pendekatan otak kanan yang meliputi pendidikan kreativitas dan keterikatan keberadaan diri dengan lingkungan. Ini untuk melengkapi pendidikan otak kiri yang bersifat logis. Pendidikan yang bisa menyentuh otak kanan dan otak kiri secara seimbang adalah jalan untuk melahirkan anak-anak yang jenius.
Whole brain approach dalam pola pengasuhan anak. Dalam pengasuhan, seringkali ekspresi marah perlu ditunjukkan kepada anak didik. Tapi ada marah yang baik dan ada marah yang buruk. Marah yang baik adalah saat kamu fokus pada kesalahan yang terjadi, bukan pada orang yang berbuat kesalahan. Marah yang buruk bisa menyebabkan ketakutan dan nantinya menghambat pertumbuhan orang yang kamu marahi, bisa anak maupun bawahanmu. Di sisi lain, pengasuhan anak juga melibatkan rasa menerima, kemauan memuji dan mencintai. Hal-hal ini bisa mendorong perkembangan minat anak, sesuatu yang sangat penting untuk pendidikan mereka. Dukung anakmu dengan perasaan percaya dan harapan. Kalau kamu terlanjur marah, maka peluklah dan berikan penjelasan untuk menumbuhkan kembali energi mereka. Aspek lain yang juga penting dalam pengasuhan adalah kedisiplinan. Untuk menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan kreatif, anak harus bisa bertahan terhadap suatu kesulitan dan mengelola rasa tidak puas. Hal inilah yang diajarkan oleh kedisiplinan. Ketegasan dalam mendidik bukan berarti menekan anak, tapi justru melatih anak untuk sabar, bertanggung jawab, dan mengerti peraturan. Dalam mengasuh anak, ada 6 prinsip utama dalam metode whole brain. Pertama, lihatlah kelebihan dan bakat anak, jangan melihat kelemahannya. Kedua, lihatlah anak sebagai sosok yang masih berproses, bukan sebagai sosok yang sudah jadi. Ketiga, terimalah ketidaksempurnaan dengan hangat, jangan mengasuh dengan standar sempurna. Prinsip keempat, jangan membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Ingat, setiap anak itu unik. Kelima, jangan hanya fokus pada prestasi belajar saja. Dan terakhir, terimalah anak apa adanya dan cintai mereka sepenuh hati. Selain itu, dalam mengasuh anak terdapat 3 harta suci yang perlu kamu perhatikan. Pertama adalah cinta. Setiap anak membutuhkan cinta orang tuanya, bahkan tindakan anak yang bermasalah sebenarnya mencari perhatian orang tua. Harta suci kedua adalah ketegasan. Setelah memberikan rasa cinta, pujian dan penghargaan, maka anak akan patuh pada orang tua, bukan sebaliknya. Jadi, untuk mendisiplinkan anak, mulailah dengan memujinya. Dan yang ketiga adalah kepercayaan. Anak yang dididik dengan cinta, ketegasan untuk mengetahui yang benar dan salah, dan diberikan rasa percaya oleh orang tuanya, akan berusaha untuk nggak melakukan kesalahan. Dengan kerelaan, mereka akan berusaha untuk selalu membuatmu yang sudah mempercayainya menjadi bangga. Kesimpulan buku. Whole brain approach adalah metode untuk mengaktifkan otak secara keseluruhan, baik otak kiri maupun otak kanan. Prinsip-prinsip utama whole brain approach adalah menghilangkan patah hati, menanamkan hati yang gembira, menanamkan pikiran bahwa semua berjalan dengan baik, mengucapkan syukur, dan memberi tanpa pamrih, sampai pada akhirnya kamu bisa menghubungkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kemampuan menghafal dan membaca penting dimiliki oleh anak, tapi mereka perlu dilengkapi dengan pelajaran kreativitas. Pengasuhan yang baik dilakukan dengan menerapkan pujian, cinta, dan penerimaan, tapi tetap diimbangi dengan kedisiplinan. 3 harta suci dalam pengasuhan anak adalah cinta, ketegasan, dan kepercayaan.